kami mau menetapkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan apapun masalah, persoalan yang mungkin sedang kami hadapi, kami mau tetapkan hati untuk setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dulu setia kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pujian, penyembahan. Biarlah itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan siapa yang mau doanya dijawab? Ya, semua mau doanya dijawab. Tapi jawabannya ada ya atau tidak. Ya, tapi yang pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5, saudara. Iya, saudara, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Kita buka bersama ya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saudara bisa baca di handphone saudara atau di Alkitab saudara ya. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, salah satu penghalang doa yang membuat doa kita tidak dijawab adalah doa orang munafik. Doa orang munafik sudah pasti tidak didengar Tuhan. Jadi kalau mau doanya dijawab, pastikan hari ini kita tidak bilang kanan kirimu, jangan munafik. Ya, bilang saudara yang kenceng, kalau nggak dengar ngomong, hei jangan munafik. Ya, iya, syarat doa pertama untuk didengar Tuhan, jangan munafik. Ciri dari orang munafik itu apa? Lain di mulut, lain. Kayaknya banyak nih di sini. Makanya ngomongnya langsung cepet gitu ya. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Tuhan membenci kemunafikan. Karena itu doa orang munafik nggak mungkin didengar Tuhan. Ya, ayat nih berkata siapa orang munafik itu? Ya, mereka itu kepengen terlihat orang ibadahnya. Ya, mereka di rumah-rumah ibadat ya. Kemunafikan itu apa saudara? Ada orang tuh di gereja kalau gembira terlalu gembira, sedih terlalu sedih gitu ya. Tapi kalau sebenarnya hatinya benar-benar gembira, dia bersuka cita nyanyi dari hati itu nggak apa-apa. Tapi jangan cuma untuk pencitraan supaya dilihat orang gitu ya. Nangis-nangis supaya dilihat orang, padahal nggak seperti itu hatinya. Jadi tolak ukurnya itu adalah hati kita. Hati-hati kalau Tuhan mendapati hati kita berbeda dengan apa yang di luar diri kita, itu berbahaya. Di sini dikatakan contoh orang munafik, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ya, saya yakin dan percaya di sini tidak ada lah yang berdiri di tungguan jalan terus berdoa di sana, ngapain gitu saudara ya. Kita bersyukur ya, kita nggak usah berdiri-berdiri di jalan lah berdoa. Mungkin tuh zaman dulu mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat rohani. Dengan kata lain, orang munafik itu adalah orang yang ingin terlihat rohani padahal dia tidak rohani. Ingin dikatakan rohani padahal roh halus. Ya, hati-hati saudara ya. Kelihatannya rohani padahal roh halus atau roh jahat ya. Jadi orang yang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Pastikan kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, ya pastikan kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Buat apa pencitraan? Apalagi pencitraan dibalut-balutkan agama. Hari-hari ini kan banyak saudara. Ya, kemunafikan yang dibalut dengan agama. Biar agak-agak terlihat rohani. Bahaya sekali. Ya Tuhan yang melihat hati. Jadi kita berdoa, yang pertama supaya doa kita mau dijawab Tuhan, jangan jadi orang munafik.
Jadi orang apa adanya. Ya makanya saya tuh nggak suka kalau ada orang ketemu, ya baru ketemu udah ngomong, ibu cantik deh. Biasa saya bilang pret. Ya karena biasanya puji-pujian begitu tuh munafik saudara. Biasa aja keles. Ya kecuali memang cantik ya ngomong. Kalau saya lihat orang cantik, memang cantik bener saya bilang cantik. Tapi kalau nggak cantik dibilang cantik ya itu kan bahaya. Tapi ibu-ibu itu sekarang suka kemunafikan kan. Walaupun nggak cantik dibilang cantik, seneng nggak? Jangan seneng. Ya biasa aja keles. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu benci, lain di mulut, lain di hati. Kalau kita mau berdoa, mari kita menjadi orang yang benar. Mulut, hati, ucapan itu harus sama. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Lalu yang berikutnya, tetapi jika engkau berdoa, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca. Ya dan tetapi jika engkau berdoa, masuklah kemana? Dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kenapa saudara dikatakan kalau berdoa masuk ke dalam kamar? Makanya benar yang saya bilang, jangan titip-titip doa. Kalau berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu. Berdoa di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi mendengar doa orang dari tempat yang tersembunyi. Karena kalau kita berdoa sudah didengar orang, dilihat orang, percuma, kita nggak dapat apa-apa. Ya kalau saudara baca nanti di ayat di bawahnya ada juga tentang puasa. Tuhan bilang kalau kamu puasa, jangan sampai orang tahu kamu puasa. Kalau orang sudah tahu kamu puasa, nggak ada upah. Jadi kalau puasa diam-diam aja, nggak usah pamer di Facebook, amin. Orang Kristen sekarang baru puasa 1 hari udah dipamer di Tuhan kuatkanlah aku karena hari ini aku puasa. Lalu dipuji semua orang, wih luar biasa puasa ya. Sudah tidak ada upah, mending buka nggak usah puasa. Nggak ada upah rohaninya sudah hilang, melayang lenyap. Ya, ada lagi baru mau buka puasa, udah tulis status di Facebook, puji Tuhan 1 jam lagi buka puasa. Puji Tuhan hari ini saya diberi kekuatan oleh Tuhan, saya berpuasa, sebentar lagi saya akan berbuka. Terus orang puji semua, luar biasa ya, makin hari makin cinta Tuhan, pret. Sudah nggak ada upah puasamu karena sudah dapat pujian dari orang. Kalau mau puasa diam-diam aja. Ya, kalau mau melakukan sesuatu, ayo kita, apalagi itu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, ibadah yang dari hati kita itu loh. Ya, kita masuk di kamar Tuhan bilang berdoa, tutup pintu. Makanya benar saudara, ya kalau di agama seberang itu tahajud jam 2 malam. Nggak ada yang tahu tuh orang lagi doa tengah malam. Bagus itu kalau saudara lagi ada pergumulan, coba bangun jam 2 malam. Berdoa, semua lagi tidur, jadi Tuhan lagi tidak antri. Enggak saudara ya, Tuhan tuh nggak pernah ngantri, dia maha mendengar, maha tahu. Cuma kalau yang lain tidur, saudara doa, itu kan menyentuh hati Tuhan, bener nggak? Tuhan bilang ini semua tidur, tapi dia berdoa, aku akan menjawabnya. Karena dia mencari aku di saat orang lain terlelap. Itu namanya bayar harga. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang tersembunyi, dilakukan diam-diam. Enggak usah minta-minta doa sama orang. Saya masih banyak baca WA itu, ya kalau ada yang nonton nih ya di live streaming ya, yang titip-titip doa lagi sama saya, stop. Saya tidak mendoakan saudara, doa sendiri. Ya, Bu titip doa, Bu titip doa, Bu. Masih banyak titip-titipan doa. Ya, saudara mending masuk dalam kamar, tutup pintu. Datang sendiri sama Tuhan, supaya engkau dapat berkat sendiri dari Tuhan, doamu didengar oleh Tuhan. Ya, kalau saya tidak mungkin menangis buat pergumulan saudara, karena saya tidak merasakan. Ya, tapi kalau saudara yang benar-benar merasakan, saudara berdoa. Orang Kristen sekarang sakit perut aja ya telepon berkali-kali. Saya pikir ini telepon terus kenapa ya, mau mati kali ini ya. Terus saya WA, ting ibu minta tolong Bu, ada apa ya? Saya sakit perut, aduh. Sakit perut aja saudara telepon saya.
minta didoakan sakit perut. Ya, coba orang Kristen nih ya, kadang-kadang sampai seperti itu loh. Apa dikit sakit kepala, telepon pendeta. Apa dikit Tuhan bilang masuk kamar, tutup pintu, doa. Amin. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Pendeta itu tidak lebih sakti dari saudara. Karena yang didengar itu doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Jadi doa sendiri, tidak usah telepon pendeta, nggak usah cari pendeta. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Di saat semua orang nggak tahu engkau berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, maka doamu itu didengar oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, ya, ayat yang ke-7 dikatakan kalau kita berdoa, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita ini sebelum ngomong juga Tuhan sudah tahu. Nggak usah bertele-tele saudara. Ada orang mau doa dicatat doanya 3 lembar. Nanti mau doa syafaat di gereja 3 lembar. Itu sudah tidak dari hati, itu datang dari kertas. Apalagi suruh bikinkan orang yang tulis, dia tinggal baca. Lagi doa, kertasnya terbang. Bingung gak saudara? Ya bingung. Akhirnya Tuhan, engkau tahu semua yang akan kami minta. Sebelum kami mengatakan, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Amin. Karena terbang kertasnya. Mending terbang, jadi sudah gak usah bertele-tele. Ada orang itu doa bertele-tele, dia pikir kalau doanya bertele-tele itu Tuhan dengar. Makanya biasakan saudara yang bertugas doa syafaat di gereja dimanapun, doa pribadi, ndak usah bertele-tele. Ya manusia aja ndak suka saudara bertele-tele, apalagi Tuhan. Kita ini doa sebenarnya Tuhan kan sudah tahu juga yang mau kita doakan. Tapi kenapa di gereja kita sering ada doa syafaat? Untuk kita doa bareng-bareng yuk. Menyatukan hati yuk. 2-3 orang bersepakat meminta apapun Tuhan dengar. Tapi tidak usah bertele-tele. Ya mau doa makan saja. Tuhan, Engkau yang menciptakan jagat raya alam semesta. Semua planet, Pluto, Neptunus, Saturnus, Uranus, Engkau ciptakan. Ini pelajaran biologi, sejarah atau apa gitu ya. Saya pernah dengar ada orang berdoa di meja makan begitu. Nggak selesai-selesai begitu amin, ikannya udah dimakan kucing. Benar ini kejadian nyata di daerah saudara. Ya kenapa? Terlalu bertele-tele sampai yang doa udah mau tidur. Udah mau ngantuk saudara. Ya, jadi tidak usah bertele-tele. Engkau meneteskan air mata saja hancur hati. Tuhan dah tahu. Enggak usah saudara pikir karena doamu, kata-katamu yang indah Tuhan dengar, enggak. Kalau engkau punya pergumulan masuk di kamar, tutup pintu, doa, nangis saja, nangis. Tuhan tuh ngerti bahasa air mata. Enggak usah engkau ngomong dari A sampai Z, Tuhan aku butuh rumah, butuh mobil, butuh ini, enggak usah. Tuhan tahu. Bahkan yang engkau tidak minta, itu akan Tuhan berikan. Karena dia Bapa yang lebih mengerti kebutuhanmu, amin. Saya ingat pertama kali datang di Jakarta, saudara, suami saya bilang, saya berdoa minta rumah ya. Saya bilang, enggak, saya tidak akan berdoa minta rumah. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau kita sudah butuh, Tuhan kasih. Enggak perlu kita doa, enggak perlu kita minta. Ya Tuhan itu yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Lebih baik sekarang kita berdoa meminta perkenanan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan atas seseorang, apa yang dia enggak kasih? Amin. Masalahnya kita nggak berkenan, kebanyakan minta, maka kecewa. Ya jangan saudara, mending tidak usah bertele-tele, kita berdoa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, itu cukup. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Lalu kenapa kita disuruh masuk di kamar berlutut berdoa? Ya Tuhan mau lihat kesungguhanmu. Sebenarnya tanpa engkau doa minta pun Tuhan tahu. Tapi kenapa engkau harus meminta berdoa? Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Apalagi kalau engkau sertai dengan doa dan puasa. Tuhan lihat orang ini sungguh-sungguh.
maka aku akan memberikan kepadanya. Ya, enggak usah maksa-maksa Tuhan, saudara. Lalu ayat berikutnya berkata begini, saudara, ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Waktu engkau berdoa, panggil dia Bapa. Bapa kami yang ada di sorga. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di sorga, di tempat yang mulia, di tempat yang dahsyat, di tempat yang luar biasa. Ya, dikatakan di sana, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan nama Tuhan dan menguduskan diri. Sebab kita datang kepada Tuhan yang kudus. Ingat bangsa Israel, setiap kali mereka menghadap kepada Tuhan, dulu harus dipersembahkan kurban. Ya, hari ini hari raya kurban bagi saudara-saudara kita. Saudara dapat daging? Ya, ada yang tanya boleh dimakan nggak? Makan, saudara. Kalau saudara tidak makan, kirim ke rumah saya. Saya bikin rica-rica, saudara, ya. Nggak apa-apa, makan kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak usah nunggu antri di masjid. Ya. Jadi saudara, ya, dulu bangsa Israel itu kalau mau menghadap Tuhan, mereka harus menyembelih kurban, daging sapi, lembu, ya, untuk apa? Darahnya itu untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena Allah itu maha kudus. Tapi hari ini kita di zaman perjanjian baru, darah Yesus sudah menjadi darah anak domba Allah. Dia disebut sebagai anak domba Allah karena tidak ada lagi kurban lain yang dapat menghapus dosa, karena Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya. Jadi ketika engkau mau menghadap Tuhan, mau berdoa, kuduskan dirimu. Ingat kalau ada dosa yang dilakukan, ya, oleh matamu, oleh telingamu, oleh hatimu, oleh perbuatanmu, Tuhan kuduskan aku. Aku mau menghadap Tuhan, makanya dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau engkau mau datang berdoa, minta kelayakan dari Tuhan, itu artinya engkau Allah yang kudus, karena itu engkau juga Tuhan akan menguduskan aku. Aku berdoa, ampuni dosa pelanggaranku dalam pikiran, perkataan, hati, supaya aku layak menghadap Tuhan. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-10, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau engkau berdoa, ingat Yesus sudah mengajarkan, Bapa, jangan kehendakku tapi biar kehendakmu. Artinya apa? Berserah penuh kepada kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas doa-doaku Tuhan. Sebelum kita berdoa, ingat dulu bahwa yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan meminta sesuatu yang memaksakan. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu atasku. Engkau boleh berdoa, tapi ingat, jangan pernah lupa Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di dalam sorga. Yang berdoa minta jodoh, ada di sini? Yang belum menikah berapa banyak? Yang belum menikah angkat tangan. Tidak usah malu-malu, angkat tangan. Supaya kita berdoa sama-sama di sini biar dapat jodoh yang terbaik. Ya, jangan maksa Tuhan, ya. Tuhan, aku kepengennya dia, Tuhan. Pokoknya harus dia, apapun yang terjadi dalam nama Yesus. Aku rebut dia dalam nama Yesus. Ngapain gitu, saudara, ya? Engkau harus berani berkata, Tuhan, kalau memang dia jodohku, berikanlah dia bagiku. Kalau tidak, putus dalam nama Yesus. Malah ketawa loh, banyak yang tidak rela putus ini. Amin. Harus berani. Ya, jangan ngeyel. Itu perlu. Kenapa doa-doa kita sering tidak dijawab, bahkan kita kecewa? Karena yang kita mau itu kehendak kita. Padahal ada kehendak Tuhan yang lain, seringkali yang lebih indah. Ada orang telepon saya, Bu, saya mau bunuh diri, saya tidak kuat menghadapi hidup. Kenapa? Tunangan saya pergi sama perempuan lain. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan, 12 kali. Kita makan-makan, bikin pesta. Kenapa ibu bilang begitu? Puji Tuhan, kau diputuskan Tuhan. Belum menikah, sudah kelihatan karakter dan tabiatnya.
Untung belum menikah. Kamu harus ucapan syukur 7 hari 7 malam. Jangan sedih, apalagi mau bunuh diri, bodoh. Harus bersyukur. Daripada sudah terlanjur nikah, baru dia pergi sama perempuan lain. Ya makanya ibu-ibu saya mau bilang, ya jangan mencintai suamimu 1000% di atas Tuhan. Ingat baik-baik ibu-ibu, ya, karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil perempuan. Ya, tapi suami-suami di sini semua luar biasa. Amin, bapak-bapak. Jangan sampai ada yang diambil sama perempuan. Daripada diambil perempuan, mending diambil Tuhan. Nggak ada yang bilang amin nih bapak-bapak. Ya, bener nggak? Mau bunuh diri gara-gara ditinggal tunangannya. Yo bagus, saya bilang ditinggal tunanganmu bagus. Ada yang telepon, Bu, saya baru sebulan menikah, suami saya pergi, Bu, ternyata dia punya pacar banyak sekali. Kalau ini saya udah nggak bisa ngomong. Saya bilang, kenapa kamu nggak konseling sama saya waktu masih belum menikah? Sebenarnya saya berapa kali tergerak mau konseling sama ibu, tapi saya tahu kalau saya konseling sama ibu, masih ibu suruh putus. Ya, itulah orang Kristen tuh suka main-main, tuh suka. Ngerti sebenarnya kehendak Tuhan. Makanya perlu kita bilang, datanglah, kerajaanmu jadilah. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Jangan memaksa dengan kekuatanmu sendiri, dengan keinginanmu sendiri. Nggak usah sok tahu. Tuhan maha tahu, tapi manusia itu suka sok bertobat. Jangan sok tahu. Makanya perlu ini dikatakan. Ini saya jabarkan doa Bapa kami satu persatu, supaya saudara ngerti rahasia doa yang Yesus katakan. Ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Nah, kenapa sering kali kita stres? Karena kita nggak ikuti doa ini. Tuhan, berikanlah pada kami tahun ini makanan kami yang berkelimpahan. Nah, itu orang Kristen. Makanya stres, doanya nggak dijawab. Padahal Tuhan bilang minta untuk ke kapan? Hari ini. Saya mau tanya, hari ini ada yang belum makan? Siapa yang belum makan? Saya traktir di bawah, bener. Bayar sendiri tapi. Siapa yang belum makan hari ini? Udah makan kan? Yang sudah 3 kali makan? Nggak usah angkat tangan, bikin malu. Ya, bener nggak saudara? Ya, tidak ada kan dari kita yang belum makan hari ini? Nggak ada kan? Makanya berarti dari kita ini nggak ada yang terlalu melarat, nggak ada yang perlu ditangisi hidupmu kan? Karena Yesus mengajarkan pada kita, berikanlah kami pada makanan kami yang. Tapi kita ini karena kita berdoanya tidak sesuai doa Bapa kami, makanya kita stres. Berikanlah pada kami Tuhan pada tahun ini makanan yang berlimpah-limpah. Kadang-kadang orang Kristen itu ya, kita ini orang lain tuh hari ini bingung mau makan apa. Kita hari ini bingung apa yang mau. Karena apa ya, capcay atau fuyunghai atau ya sushite atau apa nih. Bingung apa yang mau dimakan, orang lain bingung mau makan apa. Ya. Apa yang kita mau makan ini nggak ada, tapi kita ini kadang bingung loh. Sampai kadang berantem, enggak aku mau ke sini loh, tapi dia mau makan di sana, makan di sini. Bukankah kita ini sebenarnya semua diberkati Tuhan? Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena ayat ini mengajarkan pada kita yang secukupnya. Makanya firman Tuhan bilang, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Cuma manusia itu pengennya yang lebih, makanya stres hidupnya ya. Jadi ini tolong ya ditanamkan baik-baik dalam hatimu. Yang berikutnya ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan ada unsur minta ampun dan ada unsur melepaskan pengampunan. Kalau Anda tidak ada di dalam doamu seperti ini, maaf, doamu pasti tidak dijawab.
Kita tadi minta ampun dulu semua dosa kita, dan jangan lupa ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ada yang tanya, kenapa sih kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Kenapa? Kalau saya tidak mau ampuni, kenapa? Ya, engkau mengampuni orang yang bersalah padamu itu untuk kebaikan dirimu, bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan dirimu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara terus hidup di dalam kepahitan, mukamu pasti cepat tua. Orang pahit itu tidak enak, selalu dia ingat yang pahitin dia. Ya, jalan ketemu kucing ingat orang itu. Jalan sedikit ketemu anjing ingat orang itu. Jadinya kita ini ingat terus. Lalu yang kita ingat tuh yang pahit. Maka tualah wajahmu. Bukan cuma itu, orang tuh banyak kepahitan, banyak penyumbatan, jantungnya tersumbat, otaknya tersumbat. Nah, saudara mau? Makanya banyak orang-orang itu sakit berawal dari kepahitan. Ya, orang itu kalau banyak simpan kepahitan, gak melepaskan pengampunan, ya itu yang kayak saya cerita bertamu, sore Bu, ada ibu ini, dari mana? Ada perlu apa? Ini masih kan orang banyak kepahitan begini. Ya, ibu ini ada Bu, ada, masuk. Astaga, ini orang udah tersumbat-sumbat semua ini kayak begini nih. Ya, mesti penyumbatan semua ini otaknya. Saya duduk. Saya pikir nih orang ya. Ternyata benar, akhirnya saya layani, dia bilang, "Situ apa? Pendeta atau apa?" Saya bilang, "Saya pendeta." Berarti situ bisa baca orang. Dalam hati saya kalau ada tulisannya ya saya baca. Kalau nggak ada tulisannya apa yang mau saya baca? Ngeri ya saudara ya, ngeri loh. Tapi ya gampang aja saya baca orang begini. Kan Alkitab bilang hati mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Orang model begini nih mesti pahit hatinya, nggak mungkin manis hatinya. Orang model begini ya mirip-mirip anjing galak kan. Coba saudara ya. Lalu dia bilang, ya kalau situ memang hamba Tuhan punya kuasa, coba baca saya. Ya saya ngomong aja, maaf ya Bu, Ibu kayaknya banyak kepahitan, banyak kekecewaan. Sambil saya ini berdoa dan berjaga-jaga. Orang begini nih sakit jiwa saudara. Ada vas bunga di depan saya nih bisa melayang ke kepala saya nih. Jadi saya menjauh saudara ya. Tiba-tiba dia bereaksi saudara. Lagi duduk saya bilang gitu. Wih, ternyata dijamah Roh Kudus, nangis. Langsung, bukan orang jauh Bu yang menyakiti saya, tapi orang dekat. Memang biasa yang bikin orang terluka itu orang dekat. Nggak ada orang jauh Bu bikin terluka. Saya mau tanya saudara, pernah nggak ada saudara dengar orang, saya kepahitan Bu sama siapa? Supir angkot. Nggak ada kan saudara kepahitan sama siapa? Tukang parkir Bu. Nggak ada saudara orang kepahitan sama orang jauh, itu nggak ada. Kenapa orang yang kepahitan itu sama orang terdekat? Karena punya ikatan batin, hati. Ya, sama istri kepada suami, suami kepada istri, anak pada orang tua, itu bisa bikin kepahitan. Karena kita ini deket. Kalau sama sopir truk kan kita nggak deket. Sopir angkot kita juga udah lupa mukanya. Hari ini dia serempet mobil kita, besok kan nggak mungkin saya pahit sama tuh sopir angkot itu. Nggak mungkin saudara, udah lupa mukanya. Tapi orang yang ada di hati itu yang bisa bikin sakit hati. Makanya hati-hati jaga hati. Ya, jadi akhirnya saudara begitu saya doakan, saya peluk dia, kasih Bapak penuhi hidupnya. Ibu tuh yang tadinya nangis tiba-tiba, wah makin nangis, kelepasan terjadi. Lepas Bu semua kepahitan, Ibu buang, lepaskan pengampunan. Iya, habis itu stop nangisnya, tersenyum dia saudara. Baru dia senyum sama saya. Ya, tadinya dia dia tanya sama saya, situ dari mana? Situ gereja apa? Ya situ sana sini, situ sana sono. Nggak sopan loh, kan saya tuh ada namanya ya. Tapi begitu habis didoakan gini, maaf Bu Pendeta, Ibu namanya siapa ya? Saya jawab situ. Lah kok rohnya pindah sama saya? Saya yang jadi kepahitan.
Ya, saya bilang nama saya Debbie Basir, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Dia tanya, Ibu mau minum apa? Saya bilang kopi juga boleh, Bu. Ada kan? Oh, ada. Saya jawab karena dia tanya dengan senyum. Kalau dia tanya, minum apa? Jangan saudara jawab, kopi. Datang kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Ya, karena orang yang pahit itu semua juga pahit. Makanya perlu di sini kita melepaskan pengampunan. Kalau engkau berdoa tiap hari sebelum tidur, ingat Tuhan, siapa yang nyakitin aku hari ini? Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan. Jadi setelah kita lepaskan pengampunan, kita bisa nggak ingat orang itu? Bisa, tapi kita ketawa ingat dia, udah nggak sakit hati lagi ya. Jadi kalau mau doanya didengar, hari ini lepaskan pengampunan, amin. Coba ingat-ingat yang ada sakit hati. Saya bisa tahu muka-mukanya dari sini nih, yang menyimpan kepahitan. Ya, jangan saudara ya, kita ndak pahit aja cepet tua loh. Apalagi pahit, biar saudara mau skincare berapa juta. Saudara yang kepahitan, tanam benang ini, ditarik benang, putus benangmu. Percaya saya, saking pahitnya hatimu, baru dipasang, tik, putus. Jatuh lagi, serg. Ya, jadi ndak usah pahit-pahit, mending hidup itu dibuat manis saja, amin. Yang berikutnya dikatakan di sana, iya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang lucu di sini orang-orang berdoa seringkali, Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi seringkali dia yang membawa diri dalam, nah, ya, memang Tuhan gak bawa dia dalam pencobaan, tapi dia yang bawa dirinya sendiri dalam pencobaan. Ada orang WA saya, Bu, saya ini sama istri saya hubungan tidak harmonis. Akhirnya saya cari-cari, Bu, di online aplikasi cari wanita-wanita yang bisa dijadikan teman. Lalu saya dapat, Bu, akhirnya saya mulai WA-WA-an sama wanita ini. Lalu kami mulai ya rutin tiap hari WA-WA-an. Ternyata wanita ini sudah main perasaan, Bu. Tiap hari dia telepon saya, dia rasa kalau nggak telepon sama saya sehari dia kayak belum makan. Ya, jadi dia telepon saya, Bu. Tapi saya merasa ini sudah tidak benar. Akhirnya saya putuskan dia. Saya jujur, saya ini suami orang, kita putus aja ya. Dia nggak terima, Bu, dia nangis, Bu, dia kecewa, Bu. Jadi saya tanya sama ibu sekarang, apa yang harus saya lakukan, Bu? Model begini saudara ya. Saya baca WA begini nih, ya rasanya saya sedih, ya kecewa, marah, tapi lucu. Ini kan bukan orang yang ada masalah, tapi cari-cari. Doa jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi dia yang cari. Saya bilang gini, Pak, enggak ada masalah yang lebih serius yang Bapak tanyakan sama saya. Ini saya nggak mau jawab, Pak. Kenapa? Ini pertanyaan bodoh. Iya, saya nggak mau jawab. Kenapa? Bapak tahu itu dosa. Jangan tanya sama saya. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Dia menangis, Bu. Saya kasihan. Terus Bapak berharap saya jawab, ya jangan ditinggal lah, Pak. Kan kasihan. Berat banget nggak? Ya ini kalau di depan saya baptis ulang, saya cemplungin, saya rendam 20 menit. Ya biar megap-megap buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Orang Kristen model begini, kita sudah bicara jauh ke depan mengerti rencana Tuhan. Dia malah membawa diri dalam pencobaan. Nih ya, banyak orang Kristen masuk dalam masalah karena membawa diri dalam pencobaan. Nih yang muda-muda ini pacaran, jangan pacaran sama pria yang mabok, merokok. Ya dengar baik-baik nih, supaya hidupmu baik ke depan, masa depanmu baik. Dengar omongan saya, ya. Terus nanti tidak mau konseling sama Bu Devi, mesti disuruh putus. Makan tuh cinta. Ya udah gitu nikah pakai foto-foto pretwet. Ya saudara, engkau sudah tahu kebenaran.
Nggak usah kita ini mau pura-pura ya main-main apalagi dosa segala macam. Udah tahu kebenaran. Kita hidup lurus ikut firman aja hidup ini berat. Apalagi engkau mau neko-neko belok kanan belok kiri. Bapak-bapak kalau ada yang ganggu-ganggu di WA atau dimanapun, jangan dilayani. Kalau perlu kasih tahu istri. Nggak ada yang amin. Istri saya bu. Ya istri-istri juga tidak usah terlalu menjadi intel buat suami. Semua diperiksa. Ya kita berdoa, kita benar-benar menjadi istri yang ya percaya kepada suami. Demikian juga suami. Ya kalau engkau ada yang goda apa kasih tahu istrimu. Kita ini teman pewaris kerajaan Allah. Nggak boleh masuk surga sendiri, harus gandeng tangan masuk surga. Supaya bareng-bareng kita bawa anak cucu kita juga masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saudara berdoa Bapa, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan saudara cari-cari yang jahat, iblis saudara cari, baru saudara masukkan dirimu di dalam rencana iblis. Itu yang salah. Salah nikah, salah ambil keputusan, salah ini. Ya, yang saya dapat ini banyak yang salah nikah. Berarti gimana Bu kalau salah nikah? Masih boleh diulangi lagi enggak? Nggak boleh. Kalau ada hari ini merasa saya ini salah nikah Bu. Dulu saya sudah tahu suami saya ini judi, rokok, mabok. Saya tetap maksa nikah sama dia. Ya sudah, sekarang itu adalah salibmu. Jadi kalau tiap lihat suamimu nyanyi aja salibku, salibku gitu ya. Pikulah salib itu. Berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Suamimu sanggup diubahkan Tuhan. Istrimu sanggup diubahkan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Masih ada 2 ayat kita baca. Ayat yang ke-14 berkata di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang berikutnya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bayangkan kalau saudara tidak mengampuni orang, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosamu. Padahal kita ini tiap hari bikin dosa. Dalam pikiran, perkataan, kalau nggak diampuni karena kita nggak lepaskan pengampunan, maka numpuk itu dosa kita. Bagaimana kalau kita punya dosa yang numpuk, doa kita dijawab? Itu kan nggak mungkin. Karena itu lepaskan pengampunan supaya engkau juga diampuni. Karena orang yang tidak diampuni dosanya, doanya tidak dijawab. Makanya kitab Mazmur berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni ya, dan yang tidak diperhitungkan lagi kepadanya. Hari ini kenapa engkau harus mengampuni orang lain? Supaya dosamu juga diampuni. Supaya doamu jangan terhalang. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apapun persoalanmu, bahkan dosamu, ketika engkau datang mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Demikian juga engkau harus belajar mengampuni dosa orang lain yang dilakukan kepadamu. Kita menaikkan pujian yang tadi, ya, yang berkata bahwa kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan anugerah di dalam hidup kami. Kasih setiamu melimpah. Kami tetapkan hatiku untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan
Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu Bapa. Karena itu kami rindu biar Tuhan memperlengkapi, berbicara bagi kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu kami buka hati kami bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berhenti bilang luar biasa. Iya, langsung saja kita buka bersama yuk Pengkhotbah pasal yang kedua, saudara ya. Pengkhotbah pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, jadi ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, siapa Raja Salomo? Raja yang terkaya. Tidak ada sampai hari ini satu manusia pun yang menandingi kekayaannya Raja Salomo. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama dia bilang begini, aku berkata dalam hati, baca sama-sama yuk. Mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia ya. Jadi kalau saudara healing ya, cari-cari kesenangan, cari kegirangan, kata Salomo itu nanti kita lihat ayat yang kedua. Baca bersama 1, 2, 3. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya ya. Ayat 3, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Saudara, mungkin ketika Salomo menulis ini, dia itu lagi merenung tentang hidupnya. Ya, dia pikir-pikir kegirangan, ternyata tidak juga memberikan kebahagiaan. Tertawa, dia bilang itu bodoh, ya, karena banyak orang memang tertawa-tertawa di nightclub, ketawa, pulang stres, ya. Lalu dia bilang, aku coba menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia minum wine. Kira-kira wine-nya Salomo enak nggak? Enak gak saudara? Biasa aja, gak usah pura-pura gak pernah minum wine. Ya pasti Salomo itu wine-nya yang terbaik. Kita tahu dari sana semua wine yang terbaik, apalagi dia raja. Dia mencoba minum wine, menyegarkan tubuhku dengan anggur, tetapi akal budiku tetap dalam diriku. Lihat, berarti dia gak mabok. Amin. Ya, akal budiku tetap ada di kepala, kata Salomo. Aku minum wine, tapi akal budiku tetap di otak. Banyak orang minum wine, akal budinya pergi dari otaknya, iya enggak? Artinya mabok. Tapi Salomo enggak mabok, ya. Sampai aku mengetahui, dia itu lagi mencari apa sih yang bisa membahagiakan hidup manusia itu sebenarnya di dunia ini. Ini yang ngomong orang terkaya. Jadi yang baru mau belajar kaya, enggak usah banyak gaya. Amin. Saudara nggak percaya saya bilang Salomo ini orang terkaya. Saudara, kekayaan Salomo itu tercatat kalau saudara nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15. Coba kita baca dulu untuk meyakinkan saudara ya. 1 Raja-Raja 10 ya ayat 14 sampai ayat 15, baca bersama. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu dikatakan apa? Dalam 1 tahun beratnya berapa? 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari siapa?
saudagar-saudagar, dan dari pedagang-pedagang, dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, ya, adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu 1 talenta sama dengan 32 kilo. 1 talenta emas 32 kilo. Yang dibawa kepada Salomo itu setiap bulan, setiap tahun, dikatakan tadi berapa? 66 talenta. Ya, coba kalau saudara kalikan kilo lalu dikalikan gram, itu jatuhnya 21.312 kilogram setiap tahun. Ya, 21.300. Kalau dikalikan gram, taruhlah emas 800, ya, atau sekarang 1 juta ya kayaknya ya. Kita mainlah di angka 1 juta. Ya, berarti saudara setiap tahun, ya, kalau kita kali 40 tahun aja langsung, ya, Salomo berkuasa 40 tahun. Itu sekian 800 sampai 900, hampir 900 triliun setiap tahun. Itu baru emas yang dibawa kepada dia, belum termasuk yang disetor sama raja-raja, bupati-bupati, bahkan raja Arab. Jadi saudara, setiap tahun emas yang pasti dia miliki itu 800 triliun, belum termasuk dia punya kapal-kapal yang berlayar saudara, yang ambil rempah-rempah, ambil semua kekayaan. Itu hanya yang dicatat saja, setiap tahun dia dapat. Orang terkaya di dunia kekayaannya sekarang 3.500 triliun sekian. Salomo dalam waktu 1 tahun 800 sampai 900 triliun. Ya, belum dikali dengan istana yang dia bangun, emas-emas yang dia punya, kayu aras, minyak mur, semua kekayaannya dia. Makanya benar Alkitab berkata tidak ada orang terkaya lagi selain Salomo yang pernah ada di dunia. Bayangkan loh, dia menulis tertawa sia-sia. Ya, tertawa itu bodoh. Coba kita lanjutkan ayat yang Pengkhotbah pasal 18, pasal 2 tadi. Ya, sekarang kita sudah sampai di dia mencoba menemukan sesuatu di bawah hidup ini, di umur kita yang pendek ini. Ayat 4 dia bilang, lalu dia melihat, ya, ternyata yang terbaik bagi anak manusia itu, ayat 4 kita baca bersama. Lalu aku melakukan apa? Pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah. Ya, dia coba membangun rumah-rumah besar, menanami kebun-kebun anggur. Dia coba bergerak di bidang properti, perkebunan. Ya, anggur zaman itu mahal saudara. Ayat 5 dia bilang apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ya, dia mencoba mencari kesenangan nih, properti, perkebunan, semua pertanian. Lalu nggak cukup di situ, ayat 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, banyak kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak sampai ke peternakan. Ya, budak dia punya banyak saudara. Zaman itu orang kaya itu punya banyak budak. Salomo punya semuanya. Ayat 8 dia bilang di sana apa? Aku mengumpulkan bagiku apa? Perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Saudara, harta kalau yang bawa emas kepada Salomo itu raja-raja Arab, itu emas-emas tua. Perak-peraknya, belum batu-batu berlian yang dia punya, batu permata yang dia punya, itu saudara tidak ada yang bisa menandingi harga. Ya, dan kalau ditaksir memang benar Salomo ini kaya banget. Dia kumpulin harta semuanya punya saudara. Makanya kalau hari ini engkau berpikir kekayaan, harta yang kau punya, berlian yang besar-besar, itu akan membuat engkau bahagia. Maaf loh, kita belajar dari seorang yang sudah punya semuanya.
Kalau saya yang ngomong kan saudara bisa bilang, ih Bu Debbie ngomong gitu karena rumahmu enggak sebesar aku. Ya, perhiasanmu enggak sebesar aku, berlianmu enggak sebesar aku, di lemariku ada berlian segini. Salomo yang ngomong, bukan saya. Salomo, catat baik-baik. Orang yang terkaya dari orang yang pernah ada di muka bumi. Semua dia punya. Dia coba bekerja semua mencari kesenangan bagi dirinya. Dia tidak temukan. Ya, bergerak di bidang perkebunan, dia coba mencari sesuatu, enggak bahagia, dia enggak dapat apa-apa. Dia mengumpulkan baginya juga perak, emas, harta, benda raja-raja loh, bupati semua. Kenapa saudara? Salomo itu pada waktu Salomo ini raja ketiga. Raja pertama adalah Saul. Ketika Saul mati, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Lalu ketika Daud itu mengalahkan semua tanah-tanah, dia rebut untuk Israel, dan Daud itu tangannya banyak darah karena dia banyak bunuh untuk merebut tanah. Makanya ketika Daud di hari tuanya dia mau mendirikan rumah bagi Tuhan, Tuhan bilang, enggak, kamu enggak bisa mendirikan rumah bagiku karena tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu yang akan membangun rumah bagiku, yaitu Salomo. Kenapa? Ketika Salomo naik menggantikan bapaknya Daud menjadi raja ketiga, dan Salomo itu udah nggak perang karena Israel sudah aman. Israel itu dia menguasai kerajaan itu dari ujung sampai ke ujung. Makanya semua membawa upeti kepada Salomo. Bupati, raja-raja Arab, Mesir semua menyerahkan emas. Bahkan Salomo kawin sama anaknya Firaun, raja Mesir. Ya, jadi saudara, dia banget kayanya luar biasa. Tapi ketika Salomo mau menjadi raja, satu hal yang dia minta sama Tuhan, dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, aku minta kepadamu bukan kekayaan, aku minta kepadamu hikmat, agar aku bisa menjalankan pemerintahanku itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta uang, kamu tidak minta umurmu diperpanjang, tapi kamu minta adalah hikmat untuk melakukan semua ketetapanku sebagai raja. Kamu harus memutuskan dengan hikmat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku beri padamu hikmat plus dapat bonus kekayaan besar akan aku berikan kepadamu. Makanya bapak-bapak jangan berdoa minta kaya terus, amin. Kalau kau berdoa minta kaya, mungkin kau bisa kaya, tapi kau stres dengan kekayaan itu. Berdoa minta hikmat Tuhan. Ketika engkau berdoa minta hikmat Tuhan, bonusnya dikasih kekayaan. Ya, jangan cuma kejar uang, kejar harta, kejar kekayaan. Engkau sedang salah fokus. Ketika engkau bekerja, berbisnis cuma dengan tujuan satu, cari uang dan uang, kaya dan kaya, engkau sedang gagal fokus. Kau gak bakalan dapat apa-apa. Tuhan bilang, karena kau minta hikmat untuk bisa melakukan tugas sebagai raja sesuai dengan ketetapanku, maka aku beri hikmat engkau. Dan bonusnya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Wow gak saudara? Wow, ya, kita semua butuh hikmat Tuhan. Akhirnya Salomo naik menjadi raja. Semua mendengar tentang hikmat Allah yang begitu luar biasa, sehingga raja-raja di sekeliling Israel setiap itu datang kepada Salomo untuk mendengar perkataan hikmatnya. Loh, orang itu kalau berhikmat, orang datang cari kau saudara, amin. Itu sudah pasti, kalau hikmat Tuhan ada padamu, ya, berkat akan mengejar hidupmu. Ya, asal punyalah hikmat Tuhan. Setiap hari raja-raja, saudagar-saudagar kaya, bupati, kepala daerah, bahkan orang-orang kaya ternama dari bangsa-bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Wow, luar biasa. Mereka datang itu, tentunya orang kalau datang kan tidak dengan tangan hampa toh. Mau mendengar hikmat, tentu bawa persembahan. Itu udah pasti, saudara, jangan bingung ya. Saya ini mengucap syukur ya. Ya mungkin Tuhan kasih hikmatnya sedikit kepada saya ya. Firman Tuhan itu hikmat.
Banyak orang hari ini kepengen ketemu saya. Kepengen saudara, tiap hari tuh undangan Bu bisa makan bareng, pengen sharing-sharing sama ibu, cuma pengen denger firman yang kita sampaikan. Apa sih hikmat Tuhan tuh firman? Ya, nanti saudara kalau saya ada waktu, oke Bu, hari ini saya di Jakarta ada waktu, kita ketemu jam berapa? Mereka datang. Datang itu nggak dengan tangan hampa saudara. Itu sudah pasti. Saya nggak usah minta, saya nggak usah mengemis, nggak usah. Ya, orang itu janji Tuhan. Kalau engkau punya hikmat, bonusnya berkat kemuliaan itu Tuhan beri. Saya hari ini sangat menikmati. Ya, saya bisa pakai sepatu 15 juta, saya enggak beli. Ini upeti dikasih orang. Enggak usah iri sama saya, amin. Ya, enggak usah iri. Bu Devi sekarang hedon, pakainya merek-merek. Lah dikasih masa enggak saya pakai? Iya enggak? Ya dikasih dipakai dong. Salomo dikasih ya diterima. Masa disuruh bawa pulang? Saya pakai tas mahal, itu enggak saya beli. Upeti. Yang penting jangan minta. Loh, orang itu pengen ketemu saya itu, kalau dia ngasih sesuatu saya terima, seneng, dia seneng loh. Seneng banget loh. Ya, apalagi kalau saya pakai, Bu saya seneng banget. Ibu pakai baju saya, khotbah, aduh saya seneng banget loh saudara. Ya, seneng dia. Jadi saya nih baju, sepatu, udah gak usah beli, tas gak beli saya. Ya, orang itu pengen ketemu, dengar hikmat Tuhan, ngobrol, kasih tahu janji Tuhan, kasih tahu firman Tuhan, seneng mereka. Dan yang pengen ketemu itu juga bukan hanya orang-orang biasa, saudara, orang-orang luar biasa. Ya, saya ditelepon, Ibu bisa makan gak Bu, bisa ini gak? Ya itu janji Tuhan. Nggak usah iri kalau ada pendeta diajak makan sama pejabat, ya memang ya sudah itu, ya. Ada yang bilang, Bu Devi sekarang sombong, gak mau diundang di gereja saya, katanya full. Lah dulu saya gak ada jadwal, kau tidak undang saya. Dulu saya gak ada jadwal saudara, gak ada pelayanan, saya tawar-tawarkan diri, orang gak mau. Ya Pak undang saya lah di gerejamu. Enggak, siapa kamu Debbie Basir? Nah sekarang setelah saya begini, kok ibu gak mau datang? Bukan gak mau datang, memang Tuhan itu membawa kita itu ya gimana ya, diakui atau tidak saudara. Saya pun tidak bermimpi dan tidak pernah berharap ada di tempat seperti hari ini. Banyak orang yang kepengen ada di tempat seperti hari ini, tapi juga nggak bisa. Itulah anugerah, amin. Minta hikmat Tuhan. Salomo nggak bisa menolak. Orang bupati datang, raja-raja Arab datang minta janji. Pasti sekretarisnya Salomo bilang, Pak, Raja Arab saya mau ketemu Raja Salomo kapan ya, saya mau datang bawa upeti, mau dengar hikmat, kata Alkitab. Maaf ya Pak, ini Raja Salomo sudah full, bisanya tahun depan, mau enggak? Mau ya enggak? Iya, bayangkan semua saudagar orang kaya-kaya pengen ketemu, ya pasti ada jadwalnya. Ya ada jadwalnya. GSJS Bu minta tiap bulan, enggak bisa Pak. Ya nanti tahun depan lagi kita ketemu. Kan dibagi-bagi tuh saudara. Saudara, itu janji Tuhan. Salomo menikmati kelimpahan apa yang Tuhan janjikan. Hikmat aku berikan plus kemuliaan, kehormatan. Orang akan mencari engkau karena hikmat Allah yang ada di dalam dirimu, kata Tuhan. Raja-raja pengen ketemu loh. Saudara, akhirnya dia itu dalam kekayaannya, dia mencoba menemukan kebahagiaan loh. Kurang apa coba? Dihormati raja-raja, semua datang mendengarkan. Dia bangun rumah-rumah besar, dia bikin pertanian, kolam diairi, tanami pohon-pohon, berharap dia bisa menikmati hidup. Tapi ternyata enggak juga. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Lalu dia bilang gini, aku mencari bagiku apa? Biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dia undang semua penyanyi terkenal datang ke istananya nyanyi. Mungkin hari ini kalau sudah ada Salomo, Inul diundang. Ya, diundang penyanyi-penyanyi terkenal. Siapa? Justin Bieber diundang. Biduanita. Pasti yang nyanyi depan Raja Salomo bukan penyanyi yang false. Amin. Penyanyi terbaik. Karena dia berpikir akan dapat penghiburan, kebahagiaan dalam jiwanya.
Lalu bukan cuma itu, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundik. Memang ternyata menyenangkan ini bagi bapak-bapak ya. Ya, tapi bukan bapak-bapak di sini ya. Amin ya bapak-bapak ya. Karena ada istrinya di samping. Banyak gundik itu menyenangkan loh, Salomo bilang loh ya. Jadi enggak usah bilang pura-pura, tidak. Memang yang menyenangkan zaman dulu kan boleh orang punya istri banyak, apalagi raja. Ya, bayangkan tercatat Salomo itu punya wanita yang di sampingnya itu berapa saudara? 700 gundik, 300 istri. Jadi 1000 totalnya. 1000. Kalau ketemu satu hari 3 tahun setengah baru ketemu. Iya. Ya, 3 tahun setengah ketemu 1. Itu 1000. Bapak-bapak mau punya gundik 1000? Mati kau, mati. Nggak usah 1000, 2 saja. Coba kau selingkuh, punya peliharaan 2, 1 istri sah, 1 selingkuhan, pasti kau kena serangan jantung. Cekot-cekot jantungmu ya. Siapa bilang enak? Nggak enak. Ini Salomo loh, orang kaya yang sudah menulis ini. Ya kaya banget, boleh, dia raja, bebas mau pilih siapa aja yang dia mau nikahi, semua yang tercantik dari semua wilayah. Seleksi untuk menjadi gundiknya Salomo tidak gampang, dan hampir semua istri dan gundiknya itu semua putri-putri raja. Badannya harum, di Mesir, tinggi-tinggi, cantik-cantik saudara. Ya mirip-mirip saya begini. Masalah buat lo, masalah. Kayaknya kok tertawanya mengejek sekali ya. Salomo itu 700 loh. Dia coba mencari kebahagiaan hati. Panggil penyanyi, undang penyanyi, bikin rumah, bikin taman, bikin ini. Ya punya banyak gundik. Ayat yang ke-9. Dengan demikian aku apa? Menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal di dalam dia, hikmat Tuhan itu. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah dari segala jeripayahku. Orang kaya bebas. Ya, dia lihat apa? Berapa itu tas? Ya, 4 triliun beli. Kalau saudara masih pakai yang cuma 1 M, enggak usah sombong, enggak usah. Salomo itu tasnya 4 triliun. Amin. Orang Indonesia itu ya baru pakai harganya 1 M, jalannya udah beda. Ketemu orang nggak mau senyum, alergi. Ya, apalagi ada yang mereknya begitu tapi belinya di pasar Atom. Lebih sombong lagi kau, pakai palsu, kepalanya diangkat tinggi. Nggak usah ya. Jangan sombong ya. Salomo dia nggak merintangi matanya dari apa yang dia pengen, dari apa yang dia lihat. Ya, lewat berapa itu mobil, berapa 10 triliun beli. Ya, beli. Orang setahun 800 triliun itu yang tidak terhitung, itu cuma yang sudah pasti, belum yang lain. Bebas, orang kaya mah bebas, betul nggak? Saya mau bilang hari ini supaya kita ini nggak usah sombong. Kalau baru punya kekayaan belum 1 triliun udah sombong. Belajar dari Salomo. Amin. Nggak usah sombong. Semua yang kita punya ini hanya anugerah Tuhan. Dan dengar apa yang Salomo ngomong hari ini. Ya, membuka mata kita. Ya, dia nggak pernah menghalangi matanya dari apa yang diinginkan. Ya beda sama kita kan. Saya sama suami kalau jalan di Plaza Indonesia, keren tuh kemeja, mundur. Lihat harganya berapa? 4 juta, mahal. Ngeri. Ya, kami merintangi mata kami dari apa yang diingininya. Karena memang ya sayang walaupun boleh bisa beli, tapi uang segitu ya buat apa ya? Cuma untuk sesuatu yang kecuali dikasih ya wes pakai. Tapi Salomo nggak dirintangi loh. Apa yang dia mau? Matanya pengen ikut ambil semua. Pengen cewek cantik itu siapa?
cantik banget, raja mau bawa pulang ke istana. Coba toh. Siapa yang seperti Salomo? Coba, bapak-bapak di sini coba. Tuh cewek cantik baru begini aja udah dijer istrinya. Siapa? Ya, jaga matamu kuy lo. Salomo tidak. Matanya lihat apa, pengen apa, tinggal tunjuk, datang. Coba ya, orang seperti itu kok ada yo. Ayat dia bilang kenapa? Karena semua jerih payahku itu, semua ini aku dapat karena jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Dia memang bekerja ya, dia pantaslah dia raja. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Siapa yang bisa menjaring angin? Saudara tahu apa maksudnya menjaring angin? Ya coba saudara pakai jaring, ada angin lewat di jaring, bisa enggak angin di jaring? Enggak bisa, artinya apa? Semua kosong, hampa. Ketika engkau mencari kebahagiaan di luar Tuhan, semua hanya kehampaan. Saudara pengen mobil ini, saudara nabung, saudara cari duit, setelah saudara dapat mobil itu, bosan enggak? Bosan, cuma 21 hari kita senang dengan sesuatu yang baru. Setelah itu semua menjadi kebiasaan. Ibu-ibu kau beli tas 500 juta 1M, ya cuma 21 hari kau senang, setelah itu kau bosan, pengen lagi yang baru. Itu usaha menjaring angin. Tidak ada apa-apa di dalam segala sesuatu di dunia ini di bawah matahari. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang, ya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Walaupun orang berhikmat, yang satu bodoh, tapi nasib yang sama menimpa. Ya, dia bilang orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Ternyata sama-sama mati juga. Ayat yang ke-15, maka aku berkata dalam hati, baca bersama, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun mulai stres dia. Mulai stres. Ternyata orang itu kalau terlalu kaya juga bisa stres loh saudara. Bisa stres loh. Ya, ketika jadi orang kaya semua yang dia pengen bisa ya. Makanya saya bilang sama suami saya, kita ini dulu saudara punya uang ya, punya uang mau beli, dulu belum punya uang ya, kalau lihat Starbucks itu pengen beli, enggak bisa beli. Karena enggak punya uang. Waduh, kopi kok harganya segitu, beli beras dapat 2 kilo, nggak jadi, sayang, bisa buat beli susu anak. Sekarang ya bisa beli, tapi diet, ya ampun minum kayak gitu ya, kita ini lagi diet loh, perut makin besar, badan makin berat. Kenapa? Saya sama suami ini lagi menurunkan berat badan. Bukan untuk umur panjang, bukan. Jangan salah saudara. Engkau nge-gym, engkau diet, engkau minum vitamin, bukan untuk memperpanjang umur. Karena umur tetap di tangan Tuhan. Kenapa kita ini menurunkan berat badan? Karena hidup ini sudah berat, pergumulan juga berat. Kalau badanmu berat, maka tambah beratlah hidupmu. Amin. Jangan berat-berat badanmu, amin. Ya, itu saja itu, cuma itu. Kenapa kita pengen kurus? Ya supaya hidup ini tidak terlalu sebab pergumulan akan berat. Nasib yang sama menimpa orang bodoh dan orang bijak. Ya, pergumulan akan tetap datang.
Kematian akan tetap menghampiri. Jangan kau pikir setelah kau nge-gym, kau olahraga, umurmu panjang. Ada atlet di gym mati di gym ketiban alat berat. Iya toh? Masih muda enggak? Muda, sehat, badannya kering, ototnya kenceng. Tapi ternyata nggak sanggup menahan beban alat. Mati di tempat gym. Jadi kita ini olahraga, kita sehat, kita ini mau menurunkan badan, minum vitamin bukan untuk umur panjang. Jangan sesat. Hanya untuk supaya engkau hidup sehat. Itu aja ya, karena kalau sakit-sakitan pelayanan, aduh kita ini pelayanan ya tiap hari turun naik pesawat, turun naik mobil, turun naik kereta, kemana-mana. Bayangkan koper udah berat, kalau badan berat. Nggak enak saudara, nggak enak. Ya, jadi kita mengurangi. Ya, nggak usah harus minum obat, harus begini, nggak usah. Ubah lifestyle-mu. Kalau tadinya makan nasi satu-satu, bahkan kadang 1,5, sekarang nggak, 1 nasi bagi 2. Nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Ya, sekarang kurangi, nggak usah makan roti, nggak usah makan gula. Ya, pokoknya ya hidup sehat lah saudara. Ya, itu aja. Salomo berkata di sini, dia bilang ya nasib itu menimpa semua orang bijak, semua orang berhikmat juga nasibnya sama. Apa yang menimpaku? Jadi aku pikir dalam hati, aku berkata, ya kenapa dulu aku ini terlalu berhikmat? Tapi lihat ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya itu sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti juga orang bodoh, dua-dua mati. Dan gak ada kenangan yang kekal. Orang berhikmat mati, orang bodoh mati, dua-dua dilupakan. Nggak ada saudara, seberhikmat apapun ya atau sebaik apapun suamimu. Ada ibu-ibu yang bilang begini, suamiku jangan ditaruh di kuburan ya, biar dia tetap di kamar sini diawetkan. Ada? Supaya kita tetap ingat dia terus. Nggak ada toh? Yang ada saudara takut, saudara nggak berani tidur di rumah itu. Bahkan semua orang takut, ih ada setan di situ. Ya baik apapun kau, kalau sudah mati tetap kau dianggap setan. Ya enggak? Bener kan? Bener. Jadi dia bilang semua sama nasib ini. Orang bodoh mati, orang bijaksana mati. Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Orang terkaya, berhikmat, punya semuanya. Sempat keluar kata-kata, dia bilang aku membenci hidup. Stres. Tidak menemukan apa-apa dalam hidupnya. Aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ini orang terkaya. Dia punya segalanya. Ternyata bukan cuma orang miskin yang membenci hidup. Salomo raja terkaya yang punya segalanya, 1 tahun 800 triliun itu sudah pasti masuk. Stres dan bilang, aku benci hidup. Kalau yang ngomong gini, orang yang tidak ada kerjaan, mau makan aja susah, dia bilang benci hidup, wajar, iya enggak? Tapi sekarang saya temuin juga orang udah susah, bu, saya ini susah banget, terlilit hutang bu, depresi bu, udah susah, iya berat beban saya ibu. Mau saya doakan biar kembali ke rumah bapak? Enggak bu, jangan bu. Padahal hidupnya sudah berat, utangnya banyak, mau didoakan mati enggak mau loh. Masih suka hidup. Salomo membenci hidup. Ya, kita lihat saudara. Dia bilang di sana apa? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya pada orang-orang yang akan datang sesudah aku. Dia bilang, aku ini bekerja keras, nanti yang akan menikmati orang yang datang sesudah aku. Memang itu sudah garis hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu ngoyo dengan hidup ini. Nanti kita lihat apa yang dibilang Salomo pada akhirnya. Engkau berusaha jerih lelah, bersusah payah, kau mati, kau tinggalkan itu semua bagi orang yang hidup. Dan belum tentu orang itu bersusah payah. Ya, dia menikmati semua yang sudah kau tinggalkan.
Dan siapakah, ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Jadi dia bilang, kalau aku mati, kan nanti yang gantikan aku, iya kalau dia berhikmat. Siapa tahu itu orang bodoh yang menggantikan aku. Konyol enggak saudara? Konyol kan? Saya sudah setengah mati berhikmat, yang menggantikan saya itu orang bodoh. Siapa yang tahu? Ya, dan dengan jeripaya dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Ayat 20, dengan demikian aku mulai putus asa. Ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah mulai putus asa dengan hidupmu? Engkau tidak menemukan ketenangan, kenyamanan. Ya, hati-hati loh saudara terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Ayat 21, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu, yang menikmati nanti orang lain. Dikatakan di sana, ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jangan sampai kita ini di dunia sudah bercapek-capek berlelah-lelah cari uang, cari harta, tapi kita tidak dapat karunia untuk menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Makanya saya selalu berkata, penjaga villa lebih menikmati daripada yang punya. Ini loh maksudnya Salomo itu loh. Ya, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot bayar cicilan, ditagi pajak, dikejar-kejar. Penjaga villa anaknya berenang, istrinya goreng pisang. Yang jaga villa merokok di samping kolam. Sini nak makan pisang goreng. Ini nasib yang menimpa. Ya, yang menjaga villa itu mungkin orang bodoh, dia tidak sekolah. Tapi yang berhikmat, yang sekolah, dia bekerja untuk yang bodoh ini. Tapi yang menikmati siapa? Saya tanya, Bapak jaga villa sudah berapa lama? 20 tahunan ada Bu. Terus kalau villa rusak, saya telepon yang punya villa, dia yang benerin. Jadi yang dapat karunia menikmati siapa saudara? Terus Bapak digaji tiap bulan? Iya, gaji saya utuh. Ya, kalau bocor apa, listrik gini-gini, AC rusak, telepon yang punya villa, Pak. Ininya rusak, oh iya tolong panggil tukang, berapa itu? 15 juta, iya saya transfer sekarang ya. Siapa yang bekerja untuk siapa? Bodoh kalau kau tidak mengerti arti hidup ini. Bodoh, itu yang Salomo bilang, bodoh. Buat apa kau punya segalanya, berjeri lelah, punya hikmat, kalau engkau putus asa dengan hidup, benci dengan hidup. Ayat 22, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya. Bayangkan loh, dia sudah ikuti semua keinginan hatinya, keinginan matanya. Ayat 23, baca, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Bagi saudara yang amnesia, tidak bisa tidur, insomnia, amnesia. Kalau insomnia terus-menerus bisa jadi amnesia, nanti lupa, nggak bisa tidur, tiap malam tidak ada tentram hati, minum obat penenang. Saya dapati banyak orang kaya, kalau tidur harus minum obat. Orang miskin enggak, belum sampai pintu rumah sudah ketiduran depan pintu. Kenapa? Capek bekerja. Capek. Makanya saya kalau orang kaya, Bu Debbie doakan saya Bu. Kenapa? Saya hari-hari ini enggak bisa tidur. Saya cuma bilang, Bapak Ibu kurang capek itu. Kurang capek. Coba lari-lari keliling rumah 10 putaran. Kau pulang pasti kau tidur. Kalau tubuhmu capek, maka otakmu juga ikut tidur. Tapi kalau tubuhmu kurang capek, otakmu capek, ya itu kau enggak tidur. Ya, tukang ojek yang kerja seharian capek, belum pulang, baru geletak lepas helm udah tidur di kursi. Ini pun adalah sia. Yang kaya turun pakai sopir mobil mewah masuk, enggak bisa tidur di tempat tidur, bolak-balik ingat hartanya, kerjaannya, hatinya enggak tentram. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan di sini nih.
yang tidak bisa tidur kalau malam. Ini pun sia-sia 24 baca. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia, ya, dia bilang, daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Apa yang paling bagus kata Salomo? Bersukaria dalam jerih payahmu itu makan minum, bersukacita, makan minum. Tapi dia bilang apa? Aku menyadari bahwa ini pun, biar kau punya uang, biar kau punya segalanya, kesenangan, kebahagiaan itu hanya datang dari tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, hanya dari tangan Tuhan. Sekaya apapun engkau. Ini yang tulis Salomo, yang setahun sudah pasti masuk berapa tadi? 800 triliun. Saya tuh coba bayangkan, andai ku punya 1 triliun. Kalau saudara dikasih 1 triliun hari ini, mau apa saudara? Kipas-kipas bu. Salomo setahun dapat 800 triliun. Belum emas tua setoran raja-raja Arab. Itu bisa ngomong, aku membenci kehidupan. Karena kepuasan jiwa manusia hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Manusia itu jiwanya terbatas. Salomo itu tidak, manusia itu jiwanya nggak terbatas. Dia coba cari gundik, dia coba undang penyanyi, apa yang hatinya ingin dia dituruti, ini dia turuti. Tapi ternyata nggak bisa bikin kesenangan jiwa. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak terbatas. Yang tidak terbatas nggak bisa diisi dengan yang terbatas. Uang tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Apa yang bisa puaskan jiwa? Sesuatu yang tidak terbatas, yaitu hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dia bilang yang terbaik bagi manusia makan, minum, bersenang-senang dalam jerih payahnya di dunia ini. Tapi aku pun menyadari bahwa itu hanya datang dari tangan Tuhan. Ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan? Siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada saudara. Engkau mau sekaya apapun, kalau engkau di luar Tuhan, nol, semuanya percuma. Tapi sebaliknya, engkau punya uang pas-pasan, engkau makan hanya apa yang ada, cuma tempe goreng sama sambal. Tapi kalau engkau berada di dalam Tuhan, itu pun suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kenikmatan di dalam hati manusia. Makanya kita nggak bisa ukur kebahagiaan orang dari harta yang dia punya. Ada orang kaya banget, mobilnya mewah, jalan sama istri, nggak teguran. Ya, pakai jam 3 miliar, tasnya 2 miliar, semuanya miliar-miliar. Tapi rumah tanggamu nggak bahagia. Ya, sama istri nggak pernah omongan, sama anak-anak nggak pernah bercanda, duduk bersama, makan, tertawa. Kalau di restoran duduk, semua pegang HP, anaknya pegang HP, istrinya pegang HP, maknya pegang HP, itu tanda-tanda. Siapa? Dia bilang, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Ayat 26 kita baca. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Apa yang harus kita kejar di dunia ini? Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kepada orang yang dikenannya, dia akan beri hikmat, pengetahuan, dan kenikmatan, kesukaan itu ada. Ya, tetapi orang berdosa nih yang suka bikin dosa angkat tangan, yang masih suka selingkuh, yang masih kepahitan, masih melakukan segala dosa. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun harta, bahkan sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Makanya jangan jadi orang berdosa. Ya, yaitu kayak penjaga villa sama yang punya villa.
Penjaga vilanya dikenan Tuhan. Yang punya villa ini tidak dikenan, hidup dalam dosa. Hartanya disuruh Tuhan, diperintah, ditugaskan Tuhan orang ini untuk bekerja agar orang yang dikenan ini boleh menikmati berkat. Dia yang berusaha, dia yang berjerih lelah. Ya saudara, engkau punya banyak karyawan, karyawanmu 3.000 atau berapa, 100, 200. Karyawanmu bahagia, kau tidak bahagia. Kau ditugaskan Tuhan untuk bahagiakan karyawanmu, karena karyawanmu dikenan Tuhan dan kau tidak dikenan Tuhan. Ngeri nggak hidup? Hati-hati loh, jangan kau pikir kau bahagia. Orang yang cuma makan tempe tahu di rumah, bisa jadi dia lebih bahagia daripada engkau. Karena dia diberi Tuhan, dikenan Tuhan, dikasih kesukaan di dalam hatinya. Kesukaan itu nggak bisa kita beli dengan uang, nggak bisa. Jangan sampai engkau berdosa, engkau kaya, tapi kau ditugaskan untuk menghimpun, menimbun kekayaan, cari uang yang kemudian harus kau berikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau engkau mengerti, hidup itu begitu. Ya, jadi saudara, satu hal yang Salomo mau katakan di sini adalah apa? Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Jangan coba-coba selingkuh bapak-bapak. Salomo sudah rasa 1.000 istri, 1.000. Kalau bapak baru mau 1, ya tolong bertobat. Engkau tidak mungkin senang dengan perselingkuhan. Akan cekot-cekot otakmu, jantungmu akan berhenti. Ya, kau mati dalam keadaan perselingkuhan, persinahan. Ya, ada lagi yang lebih luar biasa di bawah matahari ini. Sudah miskin, selingkuh. Ya, kaya selingkuh masih agak-agak saudara ya. Walaupun memang sama-sama gak dikenan Tuhan. Ada lebih sombong lagi, miskin selingkuh. Istrinya di rumah gak tahu mau makan apa. Gak tahu diri orang kayak begini nih, gak tahu diri. Bertobat. Hari-hari ini yang terpenting dalam hidup kita adalah kita cari perkenanan Tuhan. Apapun keadaanmu ini, engkau bisa bahagia kalau engkau tinggal di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, rumah tanggamu bahagia. Saya gak bicara soal uang. Saya mengalami hidup dengan suami, anak 3, naiknya motor. Kami kalau malam minggu itu pergi ke mall berlima, ya beli nasi goreng itu 2, anak bagi 3, kita bagi 2, beli es teh 2, bagi 3. Tapi kami bahagia saudara, kami bahagia, kami bisa doa bersama, kami ada dalam satu kesatuan, kami bahagia, bukan tidak bahagia. Sebab kesukaan itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Ini sampai jam berapa ya? Ya, diberikan Tuhan kepada orang dikenannya. Saya ingat beli mobil pertama, kami punya mobil pertama itu, ya mobil tua sekali, kayaknya mobil tahun 79 apa berapa. Kami beli karena harganya cuma waktu itu 7 juta, tapi karena saya cicil jadi 14 juta. Sebulan 500.000. Itu kami bilang mobil dalam nama Yesus. Kenapa? Tiap kali mau naik suami saya bilang doa ya dalam nama Yesus supaya tidak mogok. Kalau naik gunung saudara, ya naik tanjakan begitu, suami dalam nama Yesus, darah Yesus, ayo. Anak saya 3 di belakang, darah Yesus, dalam nama Yesus, bener, ngek, mogok. Lalu suami saya bilang ya udah turun ya, saya angkat anak 3, ayo dek, nahan beca, pak, stop pak. Anak saya 3 saya bawa, rumah mertua sudah dekat, suami saya urusi mobil yang mogok. Mau naik ke mall itu, parkir kan, tinggi kan, suami saya dari bawah, nah dalam nama Yesus, kita dalam nama Yesus, tapi menambah iman mobil itu. Karena tiap hari kami harus dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tertawa ya, saya sedih loh. Teganya kau. Ya, naik di mall parkiran kan tinggi, semua teriak dalam nama Yesus, dia gas, tiba-tiba bunyi, prak. Kita semua teriak darah Yesus, dia rem, knalpotnya jatuh. Seneng kan? Seneng.
Tapi apakah kami tidak bahagia? Bahagia, kita ketawa terbahak-bahak saudara. Ketawa kita, ya ampun Tuhan, tuh knalpotnya dia cepet Pap ambil. Saya turun ambil knalpotnya saudara. Karena itu kan di jalan parkiran ya, bahaya mobil dari belakang. Saya bawa knalpotnya. Makanya ya cari istri itu yang kayak saya ini loh. Ya bisa angkat galon, bisa suruh dorong mobil, ya kesetrum tidak mati lagi. Haleluya tuh. Apakah kami tidak bahagia? Bahagia kami, bahagia. Ya bahagia, puji Tuhan sekarang beli mobil baru cash dari dealer. Masa yo menderita terus loh. Ya makanya kalau orang lihat Ibu Debbie sekarang mobilnya bagus, kau suruh saya naik mobil dalam nama Yesus terus? Bertobat kau ya. Ya bolehlah sekarang saya menikmati kemuliaan Tuhan toh. Berarti saya imannya sudah lulus dalam nama Yesus sudah. Nah yang belum lulus silakan coba. Akhirnya mobil itu berakhir apa? Kami pelayanan ke Surabaya, titip di rumah temen. Kami lagi di Surabaya, temen saya rumahnya kebanjiran sampai di atas rumah. Itu mobil terkubur dengan air di situ. Ya sudah berakhir di situ sudah itu mobil. Nggak bisa, mobil sudah tua banget mau diperbaiki apalagi sudah tidak bisa. Tapi kebahagiaan itu kami dapat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus itu ada penghiburan, ada kesukaan. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Ya sudah selesai ini saudara, waktunya udah habis. Saudara, kita percaya bahwa perkenanan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita percaya dalam setiap musim hidup kita, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah kita menemukan saudara, ada kesukaan yang Tuhan berikan. Ada penghiburan dalam Tuhan. Kita bisa menikmati bukan karena merek yang kau pakai, bukan karena apapun di hidup ini, tapi di dalam Tuhan. Mari kita mau bilang, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu dan percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Bahwa di dalam Yesus itu ada penghiburan, ada sukacita. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, Engkau ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Perkenanan-Mu itu yang membuat kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu.